Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuniantari dengan NIM 0123255057. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait rencana penelitian saya dengan judul Uji Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Biji Kelor Moringa oleifera lam pada lini sel kanker paru-paru A549 dengan metode MTT 3,4,5 dimetiltiazol 2YL 2,5 dipenil tetrazolium bromida esai. Di sini dengan pembimbing utama Dr. Apoteker Syafika Alaidrus Magister Sains, kemudian pembimbing pertama Apoteker Nilu Puspita Dewi Sarjana Farmasi Magister Sains. Baiklah, selanjutnya masuk ke latar belakang. Baiklah, di sini gambar yang pertama yaitu kanker paru. Penelitian ini diawali dari tingginya angka kejadian kanker paru. Kanker paru merupakan salah satu penyebab kematian akibat kanker tertinggi di dunia. Penyakit ini ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan paru sehingga mengganggu fungsi pernapasan. Meskipun telah tersedia terapi seperti operasi, kemoterapi, radioterapi, dan terapi target, pengobatan tersebut masih memiliki keterbatasan seperti efek samping dan kemungkinan terjadinya resistensi. Oleh karena itu, diperlukan untuk menemukan kandidat anti kanker yang baru yang lebih efektif dan lebih tahan lama. Kemudian masuk ke sel A549. Dalam penelitian ini digunakan sel A549 dengan model penelitian. Sel A549 merupakan ini sel kanker paru tipe non-small cell lung cancer dengan atau NSCLC yang banyak digunakan dalam penelitian laboratorium. Sel ini dipilih karena memiliki karakteristik yang menyerupai kanker paru-paru manusia sehingga sesuai dengan untuk mengevaluasi aktivitas anti kanker suatu senyawa. Kemudian masuk ekstrak biji kelor. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber anti kanker adalah kelor, khususnya di bagian bijinya. Biji kelor diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, isotiasinid, dan asam lemak, terutama asam oleat. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan dan dilaporkan berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker melalui berbagai mekanisme. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas anti kanker. Berdasarkan potensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak biji kelor terhadap sel kanker paru A549. Pengujian dilakukan menggunakan metode MTT-SI untuk menentukan kemampuan ekstrak dalam menghambat viabilitas sel serta memperoleh nilai IC50 sebagai indikator tingkat aktivitas anti kankernya. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Apakah biji kelor Moringa oleifera memiliki aktivitas sitotoksik terhadap lini sel kanker paru-paru A549 ditunjukkan melalui parameter IC50 dengan metode MTT-SI. Kemudian tujuan penelitian yaitu mengetahui aktivitas sitotoksik biji kelor Moringa oleifera terhadap lini sel kanker paru A549 berdasarkan nilai IC50 menggunakan metode MTT-SI. Nah, kemudian manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat bagi ilmuwan diharapkan dapat menambah data ilmiah mengenai potensi biji kelor sebagai agen anti kanker serta menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Kemudian manfaat bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pemanfaatan bahan alam sebagai alternatif dalam pengembangan terapi kanker yang lebih aman. Kemudian manfaat bagi praktisi yaitu sebagai referensi dan tambahan wawasan dalam membangun penelitian di bidang farmasi dan biomedis, khususnya terkait aktivitas anti kanker dari bahan alam. Kemudian hipotesis ekstrak biji kelor atau Moringa oleifera lam diduga memiliki aktivitas anti kanker terhadap lini sel kanker A549 secara in vitro. Kemudian klasifikasi kelor. Untuk kerajaan itu Plantae, untuk divisi Angiospermae, untuk kelas yaitu Magnoliopsida, untuk keluarga Moringaceae, kemudian marga Moringa dan jenisnya yaitu Moringa oleifera lam. Kemudian masuk ke waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Farmakonoksi dan Fitokimia Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Stiva Pitamas Palu, Jalan Walter Wongsidi, nomor 106A, Palu pada tahun 2026. Baiklah, metode penelitian, di mana yang pertama penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratorik secara in vitro menggunakan metode MTT-assay pada lini sel kanker paru A549 untuk mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak biji kelor. Kemudian penelitian ini terdiri atas kontrol sel, kontrol positif, kontrol pelarut, kontrol medium, serta beberapa kelompok perlakuan dengan variasi konsentrasi ekstrak. Setiap kelompok lakukan replikasi agar hasil penelitian lebih valid. Kemudian sel A549 diberikan perlakuan ekstrak sesuai konsentrasi, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Setelah dilakukan pengujian menggunakan metode MTT untuk mengukur viabilitas sel. Kemudian observasi dibaca menggunakan ELISA reader. Data yang diperoleh digunakan untuk menghitung presentasi viabilitas sel. Presentasi ini inhibisi dan menentukan nilai IC50 sebagai indikator aktivitas sitotoksik ekstrak. Baiklah, kemudian masuk ke alur penelitian. Untuk yang minggu pertama yaitu pembuatan ekstrak. Tahapan pertama adalah pembuatan ekstrak biji kelor simplicia. Biji kelor diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 75%. Selanjutnya filtrat dikumpulkan dan pelarut diuapkan menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian disimpan pada suhu yang sesuai sehingga digunakan untuk pengujian. Kemudian persiapan sel A549 minggu kedua dan ketiga, di mana tahap berikutnya adalah persiapan kultur sel A549. Sel A549 ditawing dari penyimpanan nitrogen cair, kemudian dikultur menggunakan media RPMI atau 1640 yang ditambahkan fetal bovine serum atau VBS dan antibiotik. Sel ini diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% CO2 hingga mencapai konfluensi sekitar 70-80%. Setelah itu dilakukan subkultur dan pesaing untuk memperoleh sel yang digunakan. Kemudian perhitungan jumlah sel minggu kedua dan ketiga. Setelah sel siap digunakan, dilakukan perhitungan jumlah sel menggunakan hemositometer dengan bantuan larutan Trypan Blue. Larutan ini berfungsi membedakan sel hidup dan sel mati. Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan kepadatan sel yang akan ditanam dalam mikroplet. Kemudian sel planting dan inkubasi di minggu keempat. Sel yang telah dihitung kemudian ditanam ke dalam mikroplet 96 well dengan jumlah sel yang sama pada setiap well. Setelah proses plating, sel diinkubasi selama 24 jam pada inkubator CO2 agar sel dapat melekat dan beradaptasi sebelum diberikan perlakuan. Kemudian 5 kelompok perlakuan, yaitu setelah diinkubasi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kontrol sel, bersih sel dan media tanpa perlakuan untuk menggambarkan pertumbuhan normal sel. Kemudian kontrol positif, yaitu sel yang diberikan obat anti kanker standar, misalnya dexorubicin sebagai pembanding aktivitas ekstrak. Kemudian kontrol pelarut, yaitu sel yang diberi pelarut DMSO pada konsentrasi yang tidak toksik untuk memastikan pelarut tidak memengaruhi viabilitas sel. Kemudian kontrol medium, yaitu media kultur tanpa sel yang digunakan sebagai blanko pada pembacaan absorbansi. Kemudian kelompok perlakuan, yaitu sel yang diberi berbagai konsentrasi ekstrak biji kelor. Kemudian terakhir pengujian MTT-assay. Setelah pemberian perlakuan dan inkubasi selama 24 jam, ditambahkan reagen MTT ke setiap well dan diinkubasi kembali sekitar 4 jam. Sel hidup akan mereduksi MTT menjadi kristal formazan berwarna ungu. Setelah itu ditambahkan larutan stopper untuk melarutkan kristal formazan. Kemudian absorbansi diukur menggunakan ELISA reader atau mikroplet reader pada panjang gelombang 595 nanometer sesuai prosedur CCRC. Analisis data, di mana nilai absorpsi yang diperoleh digunakan untuk menghitung presentasi viabilitas sel. Selanjutnya dibuat kurva hubungan antara konsentrasi ekstrak dan presentasi viabilitas untuk menentukan nilai IC50 menggunakan analisis regresi. Nilai IC50 menunjukkan konsentrasi ekstrak yang mampu menghambat pertumbuhan 50% sel A549. Baiklah, sekian presentasi dari rencana penelitian saya atau proposal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan santi.